dipuji dengan riang, dikawal Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku.
sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Juru Selamat Maha Pengampun, dosa Kau hapus di atas salibmu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada Minggu Paskah keempat ini kita bersama-sama kembali akan menggumuli bagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan pada saat ini kami datang senantiasa menyatakan syukur atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada dan bagi kami sampai dengan saat ini. Dan pada saat ini kami kembali hendak merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan bekerja kepada kami sekalian, supaya setiap perkataan dan firman-Mu itu sungguh dapat menguatkan, meneguhkan kami, dan juga menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahannya. Kami percaya setiap perkataannya senantiasa dituntun oleh perkataan Tuhan sendiri. Ini kami ya Tuhan, berbicaralah. Kami mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bu Bapak, Saudara-saudari, pada saat ini kita hendak membaca bagian dari Injil menurut Yohanes. Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yohanes 10 ayat pertama sampai dengan yang ke-10 saya bacakan bagi kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya bersedia untuk membaca, tapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memiliki sebuah video tentang gembala yang menggembalakan domba gembalaannya. Berikut videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari video ini kita dapat melihat bahwa domba gembalaan mengenali suara gembalanya. Dan bila mengacu pada pembacaan kita tadi, hal ini semakin menegaskan ayat 4 yang berkata, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Itulah kehidupan atau dunia pergembalaan. Khususnya di Palestina yang tentunya sedikit berbeda dengan peternakan-peternakan di daerah lain. Di banyak peternakan, domba dipelihara untuk nantinya disembelih dan dagingnya dikonsumsi. Tetapi di Palestina kebanyakan untuk bulu wolnya yang dapat memberikan kehangatan di musim dingin. Karena itu tidak heran jika terjadi ada hubungan yang khas, ada hubungan yang khusus antara domba dan gembalanya selama bertahun-tahun itu. Ada interaksi intim antara domba dan gembalanya. Sehingga mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, juga tidak menjadi heran bila setiap domba juga dinamai oleh si gembalanya. Ada yang dinamai sesuai dengan penampakannya atau perawakan si domba. Misalkan ada yang dinamai si kaki coklat, si telinga hitam, si totol-totol, si mata belok, si tambun, si begang, dan sebagainya lah. Atau ada juga yang dinamai karena sikap dan perilaku dombanya. Sehingga si gembala memberi namanya misalkan si cicingen, si agresif, si caper, si bedegong, si bonge, dan sebagainya. Hal itu menjadi hal yang lumrah sebagai tanda kedekatan antara gembala dan dombanya. Dan seorang gembala yang baik tentu akan tetap menjaga seluruh dombanya. Akan tetap memberi makan seluruh dombanya. Dia juga akan tetap mengasihi seluruh dombanya. Walaupun ada domba yang juga nakal, sering memisahkan diri dari kawanan. Atau juga nakal membuat onar terhadap kawanan domba lainnya. Atau juga nakal dengan cara membuat onar kepada gembalanya sendiri. Gembala toh tetap menjaganya. Bagi gembala, domba-domba itu ibarat keluarganya. Terlebih ketika ia harus menggembalakan domba-dombanya jauh dari kandang, pergi mencari padang rumput, berpindah-pindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain, dan bisa sampai berhari-hari lamanya. Gembala akan tetap mengasihi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin masuk ke dalam gambaran atau perumpamaan Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 tadi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam bacaan kita ini. Pertama, kita tentu mesti mengetahui kepada siapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba dan gembala ini. Bila kita melihat dalam ayat 1, ujug-ujug Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kita dapat bertanya siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Atau kepada siapa Tuhan Yesus berbicara. Dan untuk mengetahuinya tentu kita harus melihat ke belakang, ke bacaan sebelumnya. Ternyata konteks percakapan Tuhan Yesus adalah bersama orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap seorang yang buta sejak lahir pada hari Sabat ketika dilakukan penyembuhannya. Para orang Farisi tersebut tidak bisa menerima dan bahkan menolak penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat.
kekakuan mereka dan ketundukan mereka terhadap hukum membuat mereka menjadi buta. Mereka lebih melihat hukum daripada melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka lebih patuh terhadap hukum atau aturan daripada mementingkan kehidupan manusia buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah di bagian akhir pasal 9 sebelum bacaan kita, Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dari sini kita jadi tahu siapa yang menjadi pendengar atau lawan bicara Tuhan Yesus ketika ia berbicara mengenai domba dan gembala. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini Tuhan Yesus hendak menganalogikan siapa itu domba dan siapa itu gembala dengan konteks orang buta yang disembuhkan tadi. Bagi Yesus, domba tentu adalah orang Yahudi, umat kepunyaan Allah, seperti halnya orang buta yang sejak lahir itu. Dan gembalanya, siapakah dia? Dalam ayat 1 sampai dengan 10 bacaan kita tidak atau belum membaca arah pembicaraan Tuhan Yesus bahwa dia adalah seorang gembala. Belum. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah gembala baru muncul kemudian di ayatnya yang ke-11 yang menjadi nas pembimbing kita. Tapi di ayat 1 sampai 10 justru Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya bukan sebagai gembala, namun justru sebagai pintu. Ayat 7 sangat tegas. Dalam perkataannya Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Hal ini semakin jelas atau semakin menjelaskan dengan konteks pembicaraan Yesus bersama orang Farisi. Bagi Tuhan Yesus, orang-orang yang masuk ke dalam kandang yang tidak melalui pintu, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Mungkin kita ingat cerita Tuhan Yesus yang mengamuk di pelataran bait Allah dan mengobrak-abrik. Karena baginya semua pedagang tersebut memanfaatkan orang Yahudi yang hendak beribadah kepada Allah dengan menjual barang dagangan untuk ibadah dengan harga yang mencekik sangat mahal untuk kepentingan orang Farisi dan para pemuka agama waktu itu. Bagi Yesus, orang seperti itu bukanlah gembala tetapi pencuri dan perampok umat Allah. Padahal kita tahu bahwa orang Farisi adalah para pemuka agama yang seharusnya menjaga domba kepunyaan Allah. Tetapi yang mereka lakukan justru bukan menjaga, tapi merampok dan membinasakan. Menghalang-halangi mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui kesembuhan. Itu bukan mengasihi dan menjaga. Kontras dengan apa yang dilakukan oleh para orang Farisi, di ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Semakin teranglah bahwa di sini Tuhan Yesus sedang menegaskan diri bahwa dia adalah akses menuju sumber keselamatan yang digambarkan dengan sebuah padang rumput di ayat 9 barusan. Dialah yang akan selalu menjaga domba-dombanya. Dialah yang selalu menjaga kita. Karena setiap domba dan setiap kita yang mau untuk keluar masuk memang seharusnya melalui pintu itu. Tidak melalui pintu yang lain. Dia adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan kehidupan. Yang ketiga, saat ini kita juga diajak untuk belajar memaknai kisah ini pada masa kini. Kita hendak memaknai apa yang terkandung dari teks kita untuk saat ini dan kini. Pemaknaan yang pertama adalah mengenai relasi. Relasi antara gembala dan domba. Manusia dan hewan bisa memiliki relasi yang baik dan intim sehingga tercipta kehidupan. Saling memberi dan menerima.
Gembala dengan kasih sayangnya terhadap domba memberi mereka makan, menuntun mereka ke jalan yang benar, mengarahkan mereka ke dalam kehidupan. Domba yang merasakan kasih sayang dari gembalanya tersebut memberi diri untuk memberikan kehangatan melalui bulunya bagi gembala dan juga bagi banyak orang yang membutuhkan. Bulu wolnya itu merupakan wujud cinta kasihnya akan gembalanya. Relasi seperti ini yang harus dibangun. Ada kepercayaan, ada kejujuran, ada penerimaan, ada tanggung jawab, ada cinta kasih. Relasi itulah yang seharusnya nampak antara gembala dan domba. Itu pemaknaan yang pertama. Pemaknaan berikutnya adalah sekarang, jika kita memposisikan diri sebagai domba, lalu siapa yang menjadi gembala kita? Tentu kita akan sepakat. Gembala kita yang utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Kita amini itu. Namun dalam hidup sehari-hari kita saat ini, khususnya di masa kini, kita juga harus menghayati siapa yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Mereka yang telah memberi kita kasih sayang. Mereka yang memberi kita perhatian, belas kasihan, pelayanan, dan memberi kita kehidupan. Mereka-mereka seperti itu yang dapat kita kategorikan sebagai gembala kita. Saat ini mungkin tidak berlebihan jika kita memberi penghargaan dengan sebutan gembala bagi para tenaga kesehatan yang berjuang bagi mereka yang saat ini terpapar COVID-19. Mereka telah memberikan hidup mereka, bahkan membahayakan diri mereka sendiri, bersentuhan fisik dengan para pasien COVID-19 tersebut. Mereka juga rentan terpapar karena dibohongi oleh pasien yang tidak jujur. Karena mungkin saja pasien itu takut ditolak oleh setiap rumah sakit sehingga dia tidak jujur. Hingga pada akhirnya para tenaga kesehatan tersebut juga jadi terpapar karena kebohongan pasien tersebut. Para nakes tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka. Bahkan ada yang juga ditolak di beberapa tempat karena lingkungan tempat tinggalnya ketakutan ikut terpapar. Para nakes ini tetap berjuang dan memberikan pelayanan yang terbaik supaya mereka yang sakit bisa sembuh. Saat ini layaklah jika mereka disebut sebagai gembala bagi banyak orang, khususnya bagi setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit. Pemaknaan berikutnya adalah Yesus sebagai pintu yang membawa kita pada keselamatan. Di masa-masa sulit orang biasanya kehilangan pengharapan sehingga mereka akan mencari jalan dan mencari pintunya sendiri-sendiri. Sebagai kawanan domba kepunyaan Kristus, di sini justru kita diingatkan untuk tetap melalui pintu Yesus. Tidak mencari pintu alternatif lain untuk melewati kesulitan yang sedang kita alami. Pada masa pandemik ini, ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Perlu dimaklumi, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Mereka dirumahkan tanpa mendapat penghasilan sama sekali. Selain para abang ojol yang kita dapat lihat, ada banyak orang yang tidak kita lihat yang ternyata juga sebetulnya saat ini sedang berkekurangan dan hanya bisa di rumah. Lalu untuk mengantisipasinya mungkin saja terbesit dalam pikiran mereka untuk mencari jalan lain yang dalam pikiran mereka dapat menyejahterakan dan melepaskan diri dari kesulitan tersebut. Padahal sebetulnya bisa membawa mereka pada kebinasaan seperti mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya.
Karena itu mari kita tetap percaya. Jika Dia adalah gembala agung kita, pintu yang akan membawa kita pada padang rumput yang hijau, maka tentunya akan ada banyak cara yang akan Tuhan kita Yesus lakukan untuk tetap dapat menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Cara yang mungkin tidak pernah bisa kita pahami, bagaimana Dia menolong kita. Cara yang berada di luar jangkauan pemikiran kita. Karena itu jadikanlah Dia the one and only, satu-satunya pintu bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Dia Sang Gembala yang agung akan juga tetap melihat keberadaan kita sebagai domba-dombanya. Milikilah relasi yang baik. Tetaplah berada pada Dia sebagai pintu yang membawa kita pada kehidupan dan keselamatan. Amin.
berkat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bersela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mari kita arahkan hati kita untuk memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.